juga buat alter ego lagi nih. Mereka keluar bakal terspray down, terbackstep dari zone dan bakal disambut juga dari anak-anak Boom. Saat ini Ken sudah menyadari dan melihat benar-benar ada tim di bagian depan. Ken bakal memberikan sebuah tepingan dengan mininya untuk bisa menghancurkan kendaraan. Tapi ini dia kembali beriringan rotasi yang dilakukan dari GPX dan juga Dewa United. T-Boy Wow. Batman belum. Beberapa pelurunya masuk ke area dari anak-anak GPX. Masih berhasil kabur lagi. Sangat disayangkan sebuah momentum sebenarnya yang dimiliki oleh Batman tadi. Satu hit akhirnya masuk headshot menuju ke arah pemain GPX, namun tidak ada follow up selanjutnya, tidak ada hit yang masuk lagi. Kalau kita melihat dari arah yang berbeda, ternyata GPX selesai dengan seorang Batman. Lepas dari Batman ada No Mercy yang coba menyambut pergerakan GPX. Mereka sangat bingung ingin menuju ke arah mana, dan ini dia Six yang akhirnya bermain, akhirnya sudah sembuh, namun ternyata harus knockdown di area atap. Six bertahan di bagian atap belum cukup maksimal, malah dia yang harus kembali dijatuhkan. Ini kesempatan dari GPX untuk kembali press ke area rumah yang diisi oleh anak-anak Aura. Saat ini kita melihat dari daerah lain juga, Black Larry spray down ke arah anak dari zone. Satu player masih terkenal, kembali lagi tappingannya masuk. Dua tumbang, waduh. Nyayur-nyayur, berhasil 1 poin mineral masuk ke McLary. Dan susulan juga ada Banyu yang masih tersungkur merayap dengan bantuan Helpy. Tapi RRQ join juga dari bagian kiri. Zone terbungkus, Linux tidak bisa kembali selamatkan. Flakido saja masih bertahan di bagian belakang di dalam asap. Hanya Flakido yang berada di area tersebut, namun kita melihat dari tempat yang berbeda, Miliano mencoba lagi membuat keadaan zone lebih sulit karena ternyata Zuxi juga berada di area yang bisa nembak menuju ke arah Flakido. Ada 3 tim di area dari zone membuat mereka bingung mau ngelawan yang mana. Itu dia, ada 3-way showdown yang terjadi. Dan saat ini kedua tim yang warnanya hampir sama juga, GPX dan Aura, masih terus berlanjut saling pantau-memantau di bagian area bibir circle. Pilot saat ini masih terjatuh, No Mercy masih terus bertahan di area bukit mencari tambahan informasi. Mereka masih menunggu waktu yang tepat, ketika GPX bergerak baru mereka mengeksekusinya. GPX mencoba untuk meledakan satu kendaraan terlebih dahulu, menjadikan sebuah forcing, namun kita melihat butuh 18 menit untuk akhirnya ada satu tim yang dipulangkan ke arah lobby, itu adalah Zone. Bergerak juga McLary, harus cepat karena blue zone-nya sudah mulai terasa. Ini adalah blue zone yang keempat. Itu dia, kembali lagi ada beberapa peluru panas. 2 tumbang sekaligus dalam waktu yang sama. Bahkan ada granat lagi yang hampir menempatkan seorang Matoi. 2 kendaraan meletup dan tergeser. Bencana sudah. Gempa yang dilakukan dikirimkan dari anak-anak Dewa United memulangkan GPX ke arah lobby. Dewa United ini adalah circle yang harusnya mereka dapatkan karena ini rumah lama mereka. El Azhar adalah rumah mereka. Tapi saat ini terkat rotasi Dewa United saat mereka ingin mudik menuju kampung halamannya. Ada Aura yang mencoba untuk menangkap pemain-pemain Dewa United yang tadi baru saja mendapatkan pemain dari tim GPX. Dan kita berpindah juga menuju ke arah yang berbeda. RRQ Ryu saat ini dengan 3 pemain yang terpantau. Ada Nox juga yang melihat ke arah tersebut, tapi pemain Bonafide harus bergerak pada akhirnya. Bukit ini dari tadi sudah dikuasai, tapi akhirnya circle kelima memaksa mereka harus bergerak. Oh my god. Semua tim sudah di-lock oleh musuh lainnya ya. Masing-masing sudah punya target tersendiri. Dan Bigetron kembali di spray down. You high boy! Jangan terlalu muncul brother, bisa langsung disambut dari seorang Nox yang masih terus memantau. Tapi di sisi lain, Tuyul mencari informasi, mendekati ke arah anak-anak dari Misiri yang barusan saja terkena peluru panas. Bahkan Tuyul juga menerima sedikit cicilan damage juga. Posisinya sangat terbuka, tapi saat ini sudah kembali ke area bukit yang masih mempunyai Averan. Ya, dari tempat yang berbeda kita melihat Bonafide sudah mengirimkan Ucup untuk membuka jalan bersama dengan Tuyul. Tapi RRQ mencoba untuk lagi-lagi mendobrak permainan dari Bonafide. RRQ saat ini masih berada di luar circle. Bonafide sama di luar circle. Bigetron pun seperti itu, masih sama berada di area luar dari circle-nya. Dan mereka harus bergerak bersama-sama karena saat ini sudah tidak ada waktu lagi untuk mereka berlama-lama di area ini. Headshot Luxi tadi menuju satu pemain dari RRQ. Tapi di bagian kanan Zuxi juga tertangkap dari seorang Ceta sendirian saja menahan majunya dari anak-anak Bigetron. RRQ masih bisa bergerak sedikit ke bagian kiri, sudah di
dikirimkan satu player di bagian tengah. Dan saat ini sudah ada terdengar beberapa kendaraan yang sudah dipanaskan untuk mau bergerak berotasi. Sementara lagi kita bakal melihat pecahnya fight yang ada di menit ke-20 circle kelima. Furthermore, terlihat tadi dia memiliki sebuah AWM yang ada di punggungnya. Ternyata sebuah rotasi langsung nabrak ke area depan. Itulah yang dipilih oleh RRQ karena mereka kehabisan waktu. Sedari tadi mereka buying time. Sedari tadi mereka mencari momentum tapi tidak kunjung datang momentum tersebut. Akhirnya mereka udah tabrak aja dengan sebuah kendaraan maju perlahan dan akan disambut dengan peluru-peluru panas dari Bonafide. Ternyata Bonafide saat ini tumbang satu persatu pemain-pemain mereka. Bigetron pun sama, tumbang karena adanya RRQ yang melakukan tembakan dari area atas. Timing yang tepat dilakukan oleh RRQ. Bigetron puas di posisi ke-10. Rocky saat ini terkena hit tembakan lagi dari seorang Asa dengan kali 6 Scar L-nya, tapi belum berhasil untuk menumbangkan. Dan langsung ada pergerakan rotasi yang dilakukan dari 3 temannya. Mort malah harus kembali terjatuh. Banyak juga yang sudah termakan oleh Blue Zone yang semakin sakit. Jangan terlalu lama disambut dan difinishkan dari seorang Nerveko. Saat ini kembali NFT bakal bertugas lagi melihat datangnya tim-tim dari bagian area high ground. Masih kita lihat bahkan EVOS Reborn dari tempat yang berbeda. Mereka sudah mengumpulkan 5 elimination untuk sementara waktu. Point of view dari RRQ masih menjadi point of view yang paling lama kita lihat karena mereka berjuang tidak mudah untuk bisa melewati Bonafide, tidak mudah untuk bisa melewati pemain dari Bigetron Red Alien maksud saya. Namun akhirnya mereka berhasil untuk melewati 2 tim tersebut. Bonafide masih menyisakan 1 yang terakhir. Dan itu dia, Tuyul sudah tertangkap. Bonafide puas di posisi ke-8. Tuyul akhirnya terlihat juga dan menyisakan 7 tim. EVOS mulai masuk tipis-tipis dengan 3 player mereka masih mempunyai kekuatan lebih buat mereka tersendiri. Tapi bagaimana mereka harus mencari celah-celah tipis di bagian area lower ground untuk mendapatkan bagian circle-nya. Masih ada Ponbit dari Alter Ego juga yang semakin dekati, tapi terlihat jelas dari seorang Mor kembali seperti dan lakukan sedikit menyicil HP saja. Ada Audrey juga join lagi. YOLO, begitu mengerikan sekali yang dilakukan dari anak-anak EVOS. Sangat luar biasa dan kita melihat saat ini dari drone view-nya NFT mencoba untuk mendobrak pertahanan dari EVOS. Mereka berhasil touchdown di dalam circle yang masih dalam upaya masuk lagi-lagi RRQ Ryu. Mereka harus perlahan masuk sedikit demi sedikit. Ada yang turun gunung. Itu adalah pemain-pemain dari RRQ. Tembakan dari atas, tembakan berhasil untuk mendapat 1 knock. Knock yang kedua mungkin akan diincar namun ternyata tidak. Defensif dari EVOS cukup kuat tapi masih ada Furthermore dari arah yang berbeda. Tiba-tiba melakukan backup untuk menyelamatkan RRQ Ryu. Wah, itu dia baku hantam yang tiba-tiba langsung lenyap. Beberapa player langsung terpulangkan ke area lobby. Dan saat ini tembakan dari Ponbit sudah terdengar. Batman bakal fokus ke area Voldemort dan juga Ponbit yang belum terlihat. Tapi awas Batman, jangan terlalu nyaman dulu karena ada sebuah granat yang sudah terprediksi dikirimkan. Batman menerima sedikit cicilan damage dan granat berikutnya kembali dibalaskan dikirimkan ke arah Voldemort. Tapi dia masih punya tempat yang cukup enak duduk di atas bagi. Menghindari getaran, Audrey mendapatkan 1 player lagi. Spray down ke arah drone, tapi drone masih tercover oleh sedikit tipis-tipis bukit. Ya, kita lihat Voldemort berapa lama dia bisa bertahan di area tersebut karena sudah ketahuan posisinya. Bahkan kita melihat juga Kean, pemain terakhir dari Victim 365 ditangkap juga oleh lawan-lawannya di area tersebut. Hans for you ditangkap oleh KF. EVOS berhadapan dengan Aura di match kali ini. Kita melihat juga bagaimana EVOS sempat dipulangkan di posisi 16 oleh Aura di match pertama Sunhawk di hari yang pertama. Mungkin saja hal itu akan diubah oleh KF tapi dia sendirian saja. Itu dia, kayaknya ini bakal menjadi KF Esport kah? Tapi kayaknya sangat sulit karena kita melihat NFT masih full squad, Geek masih 3 player, Aura masih 2 player. Akankah prediksi dari Kakak Dona bakal benar-benar betul? Tapi saat ini kita masih melihat kembali Voldemort bakal dibakar. Langsung melepuh sudah seluruh badan dan pulang ke arah lobby untuk mandi, meredamkan api-api yang sangat panas di Miramar ini. Ya, Voldemort tadi kalau kita lihat dia juga bisa ditembak oleh pemain terakhir dari Alter Ego Limax, tapi kita melihat dari tempat yang berbeda. Audrey tumbang di sana. No Mercy Wibu mulai menunjukkan taringnya. Harus hati-hati. Area No Mercy bisa ditembak oleh KF kalau KF. Dan akhirnya Jaden lah yang ditangkap oleh KF terlebih dahulu. Awi, gila lah itu spray down kali 6 Noijas yang dilakukan dari KF cukup rapi walaupun
50% peluru masuk ke tanah, tapi 50% juga masuk ke arah badan dari player. Karena ini pro player semua yang tembak, Pak. Dan itu dia saat ini Toms mendapatkan lagi satu player mencoba turun. Masih TPP Gaming lakukan. Apakah jump shootnya bakal berhasil? Susulan berikutnya dari Ramones. Lipi sudah tertangkap. Ada asap yang bakal dibuka, dikeroyok langsung Predict. Dan itu dia. Toms harus tertangkap saat ini. Tapi masih ada Katalis. Sudah diketahui posisinya bakal dikejar lagi dua player. Katalis menjadi makanan dari anak NFT. EVOS puas di posisi kelima. NFT menjadi yang terdepan untuk mendapatkan winner chicken dinner di match kali ini. No Mercy mencoba untuk membangkang, mencoba untuk mendapatkan satu knock ke arah Batman, tapi posisi NFT terlalu kuat di area ini. Tidak ada counter untuk menuju ke arah NFT. Hanya seorang Ponbit lah yang bertahan, dan lagi-lagi Alter Ego masuk ke dalam top 2. Itu dia Ponbit. Cukup tenang bertahan menyimak fight yang ada. Satu bakal melawan tiga. Pergerakan beriringan langsung saja di push headshot dapatkan. Ponbit mendapatkan satu jump shoot lagi. Ponbit hampir mendapatkan dua. Tapi itu dia kekuatan dari NFT berhasil mendapatkan winner chicken dinner. NFT mendapatkan WWCD kedua di PMPL kali ini. Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh pemain-pemain NFT, karena elimination mereka banyak, defensif mereka kuat, masih bertahan cukup banyak player hingga akhir dan membabat semua yang mencoba untuk naik gunung. Gak ada yang bisa mendobrak pertahanan NFT di area bukit tersebut. Yes, betul sekali. Tapi yang keren dari Ponbit, wah gokil. Bisa bertahan itu istilahnya tetap tenang di tengah gempuran pamer ayang. Itu dia yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Alter Ego, terutama Ponbit di akhir. Mungkin bukan pamer ayang tapi pamer skill dengan elimination yang banyak ya dari NFT. Betul sekali. Wah gokil, ini dia muka-muka dari anak-anak NFT ya, yang sudah berhasil akhirnya mereka juga kembali melegakan WWCD kedua mereka ya Mas Asfi ya. Nah, makin panas tapi belum terlalu banyak tim-tim yang mendapatkan 2 WWCD. Betul. Baru NFT, Ion dan juga Bonafide. Baru 3 yang mendapatkan 2 WWCD di PMPL kali ini, dan juga masih banyak yang belum mendapatkan WWCD juga. Kita tunggu giliran-giliran yang lain, tapi ternyata NFT sangat kuat saat mereka berada di late game dengan player yang cukup banyak. Betul sekali, dan ini dia highlightnya kita melihat fight yang ada. AWM, Auto Wenak Mamang yang dipakai dari Voldemort berhasil jatuhkan juga tadi satu player yang lagi berlari di area tengah ladang. Ini adalah momen di mana NFT bisa mendapatkan satu demi satu knock menuju ke arah RRQ, dan NFT sudah berada di bukit ini dari circle yang ke-6. Tidak ada yang berhasil untuk mendobrak hingga circle ke-7, dan pada akhirnya mereka mendapatkan WWCD. Itu dia, berarti cukup kuat pertahanan mereka, memaksimalkan juga keadaan dan posisi yang sudah dapatkan ya. Itu yang terjadi dari pemain-pemain NFT. Lagi-lagi backup yang cepat itu yang jadi kunci kemenangan sebuah tim saat berada di late game.